Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fisika. Belajar bersama fisika. Bersama saya Egy Muhammad Syakban. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya untuk kelas 11. Kalau kemarin kita belajar tentang gelombang bunyi pada dawai, hari ini kita akan belajar tentang sumber bunyi pada kolom udara. Nah, apa itu sumber bunyi pada kolom udara? Jadi, jika ada suatu pipa, misalkan pipa, kemudian kita bunyikan, maka pipa tersebut akan berbunyi tentunya, gitu ya. Nah, bunyi pada pipa tersebut itu salah satu contoh sumber bunyi pada kolom udara, misalkan pada seruling, gitu ya, atau kita punya botol dari beling, gitu ya, kemudian kita pukul, maka akan menghasilkan bunyi, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya, gitu ya. Nah, pada kolom udara itu disebut juga sebagai pipa organa, ya, sebagai pipa organa. Nah, pipa organa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, kita bahas dulu yang pipa organa terbuka. Jadi kalau pipa organa terbuka, kedua ujungnya itu terbuka, gitu ya. Tidak ada penutupnya. Jadi atasnya terbuka, bawahnya juga terbuka, gitu ya. Jadi kalau digambarkan contohnya, nah gitu ya, kalau ada ini, nah gitu. Nah gitu ya. Jadi atas bawahnya ini terbuka, gitu ya. Atas terbuka, ini juga terbuka. Nah, pada nada dasar itu panjang kolom udaranya itu adalah setengah lambda, oke? Setengah lambda. Jadi bisa kalau kita membunyikan ini, gitu ya, kolom udaranya. Nah, kolom udara itu dari sini sampai ke sini, ini L-nya, gitu ya. L-nya panjang udaranya. Tapi kalau kalau ini diisi air, misalkan airnya segini, gitu ya. Nah, ini diisi air, maka kolom udaranya sampai mana? Nah, kolom udaranya itu sampai sini. Nah, ini L-nya. Ya, itu L-nya. Nah, ini L-nya. Jadi dari sini ke sini ini panjang kolom udaranya. Ingat ya, kolom udara. Jadi kalau kita praktikum menggunakan botol beling kemudian diisi air, nah yang diukur L-nya itu adalah dari sini sampai atas, gitu ya. Nah, kalau ini tidak diisi air atau kosong, maka L-nya dari atas sampai bawah. Nah, pada pipa organa terbuka ini ketika dibunyikan maka akan menghasilkan gelombang stasioner, ya. Gelombang stasioner, maka gelombangnya seperti ini sehingga akan dihasilkan perut dan simpul. Nah, jumlah perut itu akan sama dengan jumlah simpul ditambah 1, ya. Tambah 1. Nah, itu. Nah, pada nada dasar itu L-nya setengah lambda, pada nada atas pertama, gitu ya, L-nya itu adalah sama dengan lambda. Nah, nada atas kedua itu L-nya setengah 3/2 lambda, gitu ya. Ini 1, ini setengahnya, gitu ya. Setengah. Nah, itu 3/2 lambda. Nada atas ketiga L sama dengan 2 lambda. Nada atas keempat, kelima, keenam. Nah, ini perbandingan seperti ini sehingga akan diperoleh persamaan. Nah, ini akan diperoleh persamaan bahwa F itu frekuensi nada, gitu ya. Frekuensi nada ke N itu akan sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Okay. Nah, jadi kalau kita yang ditanyakan berapa frekuensi nada ke 50, maka F50 akan sama dengan
50 ditambah 1 per 2L kali V gitu ya. Nah, itu. Nah, ingat L itu panjang kolom udara. Panjang kolom udara, V itu adalah cepat rambat gelombang pada kolom udara. Nah, itu pada kolom terbuka. Nah, sekarang pada pipa organa tertutup. Nah, kalau pada pipa organa tertutup, jadi si atas si pipanya itu, nah ininya ditutup, gitu ya. Nah, ini ditutup sini. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi ditutup. Isinya ditutup, gitu ya. Misalkan botol yang atasnya ditutup, nah itu pipa organa tertutup, ya. Nah, pada pipa organa tertutup ini dinyatakan bahwa jumlah perut itu akan sama dengan jumlah simpul, gitu ya. Ini perutnya 1, simpulnya juga 1. Berarti ini perutnya ada 2, simpulnya juga 2, gitu ya. Jumlah perut sama dengan jumlah simpul. Nah, pada nada dasar itu L-nya itu panjang kolom udaranya itu adalah 1/4 lambda. Pada nada atas pertama itu L-nya 3/4 lambda. Nada atas kedua itu L-nya 5/4 lambda dan seterusnya, ya. Sehingga dari persamaan-persamaan ini bisa diperoleh bahwa Fn itu akan sama dengan 2N plus 1 kali V per 4L, ya. 4L. Nah, kita bisa membedakan dengan pipa organa terbuka, ya. Kalau terbuka itu N plus 1 kali V per 2L. Tapi kalau tertutup itu 2N plus 1 per 4L kali V, ya. Nah, itu pada pipa organa tertutup. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami ya. Jadi ini pipa organa ini ada yang terbuka dan yang tertutup. Nah, kemudian selanjutnya kan kita bahas tentang intensitas dan taraf intensitas bunyi, ya. Intensitas dan taraf intensitas bunyi. Nah, intensitas bunyi itu menyatakan bahwa intensitas bunyi adalah daya bunyi yang yang menembus luas permukaan tertentu, gitu ya. Jadi daya bunyi tiap satuan luas lah, gitu ya. Pada setiap satuan luas, gitu ya. Nah, itu daya intensitas bunyi, gitu ya. Sehingga dinyatakan intensitas bunyi itu I sama dengan P per A, ya. P per A. Nah, ini jika dinyatakan dengan luasnya itu luas 4πr kuadrat itu luas πr kuadrat itu luas lingkaran, ya. Luas lingkaran. Kalau luas berbentuk bola misalkan berarti luasnya itu adalah 4πr kuadrat, ya. 4πr kuadrat. Nah, I-nya itu adalah intensitas bunyi watt per meter kuadrat. P itu daya rata-rata. Dayanya, ingat daya kemarin di usaha energi itu adalah energi tiap satuan waktu, ya. P sama dengan W per T. Nah, perbandingan intensitas bunyi yang diterima di titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi adalah, nah, jadi kalau ada sumber bunyi yang sama, kemudian diletakkan, jadi misalkan ini sumber bunyi, gitu ya. Ini ada sumber bunyi, gitu ya. Nah, gitu. Sumber bunyi di sini. Kemudian, nah, misalkan di sini R1, di sini R2. Nah, berapa perbandingan I1? Nah, di sini kan berarti ada intensitas bunyi pertama, di sini intensitas bunyi kedua, gitu ya. Nah, berapa
perbandingan di titik 1 dan di titik 2. Maka I2 per I1 sama dengan R1 per R2 dikuadratkan. Ya. Nah, ini perbandingan intensitas bunyi yang diterima di titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi. Jadi ini sumber bunyinya, ini dari sini R1 ke sini, dari sumber ke sini R2 ya. Sehingga perbandingan intensitasnya seperti ini. Kemudian ada yang disebut dengan taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi. Nah, taraf intensitas bunyi itu merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Ya. Nah, ini intensitas ambang pendengaran itu yang bisa didengar oleh manusia ya, atau I0. Sehingga dituliskan taraf intensitas itu TI sama dengan 10 log I per I0 ya. Nah, itu TI itu taraf intensitas bunyi. Satuannya desibel gitu ya. dB desibel. Kemudian I0 itu intensitas ambang 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat ya. I itu intensitas bunyinya ya. Intensitas bunyinya yang dihasilkan oleh sumber bunyi ya. Jadi I itu intensitas bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Kalau I0 itu intensitas ambang pendengaran manusia ya. Nah, ini nilainya 10 pangkat min 12 watt meter pangkat min 2 ya. Nah, ini nanti pengerjaannya ini dilogkan gitu ya. Di matematika kita sudah belajar tentang logaritma, dilogkan ya. Selanjutnya, nah ini persamaan taraf intensitas bunyi jika terdapat n buah sumber bunyi. N buah itu misalkan sumber bunyinya banyak gitu ya. Sumber bunyinya banyak yang identik gitu ya. Maka TI2, nah ini intensitas bunyi jika banyak sumber bunyinya. Taraf intensitas kedua sama dengan taraf intensitas pertama ditambah 10 log N gitu ya. Maka jika T1I-nya pada jarak R1, nah, maka dihasilkan TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log R1 per R2 dikuadrat ya. Nah, itu yang dibahas. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Nanti akan kita sama-sama belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal tentang intensitas bunyi ini. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.